Assalamualaikum Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai kecepatan dan debit. Sebelum ke kecepatan dan debit, kita akan belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Hubungan antar satuan waktu. Sudah tahu semuanya, satu hari itu ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, kemudian bisa dicari juga 1 jam ada 3600 detik. Kemudian bisa perhatikan gambar jam berikut ya, ada gambar jam untuk seperempat jam dan setengah jam. Nah, seperempat jam itu berapa menit? Bisa dikalikan dengan 60 menit, hasilnya 15 menit. Nah, untuk setengah jam berarti dikalikan 60, hasilnya 30 menit. Sampai sini sudah paham semua ya untuk hubungan antar satuan waktu. Nah, kita langsung ke contoh untuk penjumlahan satuan waktu. Ada 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Nah, kita jumlahkan detik dengan detik 30 dan 35, hasilnya 65 detik. Untuk yang menit dengan menit 45 ditambah 40, hasilnya 85 menit. Nah, yang jam dengan jam, 2 jam ditambah 5 jam sama dengan 7 jam. Nah, kita menggunakan teknik menyimpan. Tadi ada 65 detik ya. 65 detik itu ada 1 menit lebih 5 detik. Nah, 1 menitnya kita ditambahkan ke 85 menit, hasilnya menjadi 86 menit ya, karena sudah dijumlahkan dengan 1 menit. Nah, untuk 86 menit, 86 itu ada 1 jam lebih 26 menit. Nah, 1 jamnya kita jumlahkan dengan 7 jam, hasilnya 8 jam 26 menit 5 detik. Paham ya sampai sini? Selanjutnya kita akan belajar tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Contoh satuan kecepatan ada kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, ini ada rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Diingat-ingat ya, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Tadi kita telah belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Sekarang ada juga hubungan antar satuan panjang. Nah, bisa dilihat itu ada seperti tangga dari milimeter ke kilometer. Rumusnya, setiap turun 1 tangga itu dikalikan dengan 10. Dan setiap naik 1 tangga dibagi dengan 10. Turun dikalikan, naik dibagi ya. Semisal ada 1 kilometer mau diubah menjadi hektometer, berarti turun 1 tangga ya, dikalikan 10. 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Kemudian semisal ada 1000 mm mau diubah ke dalam desimeter, maka naik 2 tangga. 1000 mm mau diubah ke desimeter berarti dibagi 100 karena naiknya ada 2. Nah, menjadi 10 desimeter. Paham ya Ananda semua? Nah, sekarang ada contoh untuk satuan kecepatan. Ada 1 km per jam mau diubah ke meter per detik. 1 km per jam, 1 km diubah dulu ke meter.
yaitu menjadi 1000 meter karena turun 3 tangga. Nah, satu jam diubah ke detik 3600 menjadi 5 meter per 18 detik. Nah, itu kira-kira hasilnya adalah 0,28 meter per detik. Selanjutnya, ada 1 meter per detik diubah ke dalam kilometer per jam. 1 meter diubah ke kilometer sama dengan 1 dibagi 1000 per 1 detik diubah ke jam 1 per 3600. Nah, ini merupakan pembagian pecahan sama dengan 3600 km per 1000 jam sama dengan 3,6 km per jam. Selanjutnya ada contoh untuk permasalahan sehari-hari. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, diketahui ya tadi ada jarak 30 km. Waktunya dari 07.30 dikurangi 07 sama dengan 30 menit. Untuk kecepatan tadi rumusnya ada jarak per waktu. Jaraknya ada 30 km dan waktunya ada 30 menit. Mau dijadikan ke kilometer per jam. 30 km tetap 30 km, kemudian 30 menit itu sama dengan setengah jam. Maka 30 dibagi setengah sama dengan 60 km per jam. Selanjutnya ada debit. Apa itu debit? Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, sedangkan volume adalah banyak ruang yang dapat ditempati oleh objek. Contoh satuan debit yaitu ada liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Satuan debit juga bisa diubah ke bentuk yang lain. Nah, untuk rumus debit sama dengan volume per waktu. Diingat-ingat ya, debit sama dengan volume per waktu. Setelah ada hubungan antar satuan waktu dan panjang, sekarang ada juga hubungan antar satuan volume. Nah, bisa dilihat ya, seperti tadi, cuma di atasnya ada angka 3 atau bisa dibaca dengan kubik. Nah, kalau turun satu tangga dikalikan dengan 1000, setiap naik satu tangga dibagi dengan 1000. Kilometer kubik ke dekameter kubik berarti 2 tangga ya turunnya, berarti dikalikan 1 juta. Nah, kemudian ada KL. Apa itu KL? KL itu kiloliter, HL itu liter, DAL dekaliter, dan seterusnya. Nah, untuk ini sama dengan kilometer. Setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Nah, setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Contohnya ada 1 liter per detik mau diubah ke liter per jam. 1 liter tetap 1 liter, kemudian 1 detik diubah ke jam menjadi 1 per 3600. Nah, 1 liter dibagi 1 per 3600 hasilnya 3600 liter per jam. Nah, itu ada gambar juga. Dari gambar kita bisa memperoleh pada saat pengisian air dalam ember menggunakan keran, semakin banyak volume air yang mengalir dari keran, semakin cepat waktu pengisiannya. Sudah jelas ya, kalau semakin besar air yang mengalir berarti semakin cepat ember akan penuh dengan aliran air. Contoh selanjutnya,
Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Penyelesaiannya, tadi rumus debit apa? Volume per waktu. Volumenya sudah kita ketahui ya, yaitu 1.200 desimeter kubik. Waktunya ada 3 detik. Nah, hasilnya berarti tinggal dibagi, yaitu 400 desimeter kubik per detik. Nah, agar lebih paham, coba Ananda semua mengerjakan latihan soal yang ada di video pembelajaran. Demikian pembelajaran kali ini, semoga Ananda diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.